Oh, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan di mata kuliah biomekanika tentang titik berat dan kesetimbangan. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama teman-teman saya. Ada Teh Wida, ada Selis, saya sendiri, Tio Wijaya, dan Rio Maulana. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya sendiri, yaitu Teh Wida. Mangga Teh Wida. Oke, baik. Terima kasih, Selis. Oke, di sini yaitu ada yang pertama, itu ada pengertian titik berat. Adalah titik di mana gaya berat atau benda anggota tubuh itu bekerja atau sering disebut juga dengan titik keseimbangan. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda ataupun tubuh. Setiap anggota tubuh kita seperti halnya dengan benda-benda lain mempunyai massa. Setiap anggota tubuh kita mempunyai titik tangkap dari massa yang bekerja. Massa anggota tubuh kita yang bekerja sebagai gaya berat atau gaya tahanan yang mempunyai titik pusat massa. Titik pusat massa itulah yang disebut dengan titik berat. Yang kedua itu letak titik berat. Letak titik dari berat suatu objek selamanya akan tetap dan tidak berubah bentuknya. Jika bentuk atau posisi sebuah objek berubah, letak titiknya pun akan ikut berubah juga. Seperti halnya yang terjadi pada badan manusia. Badan manusia yang merupakan susunan segmen-segmen mampu membuat banyak posisi sehingga letak titik berat badannya tuh bisa berubah-ubah. Seperti pada gambar 2.2. Bila seorang melompat ke atas dari tumpuan di darat, tinggi titik berat badan tidak dapat dipengaruhi atau diperbesar dengan gerakan badan apapun. Tetapi posisi dari bagian badan bisa diubah letaknya terhadap titik berat badannya. Lalu di sini ada gambar 2.3. Pada saat mencapai titik tertinggi, prestasi lompatan benda antara sikap dua tangan di atas dan sikap satu tangan yang di atas juga. Ternyata lompatan dengan satu lengan di atas dapat menjangkau lebih tinggi daripada dua lengan yang di atas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Tio Wijaya. Oke, terima kasih Teh Wida. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian kesetimbangan. Kesetimbangan adalah hal yang paling penting dari semua asas jasmani. Dalam mekanika berhubungan dengan teknik olahraga. Dalam pengetahuan statistika, kesetimbangan dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama ada stabil. Maaf sebentar. Yang pertama itu ada stabil. Stabil yaitu suatu benda atau seseorang dalam kesetimbangan stabil. Kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya tidak berubah atau kembali dalam kesetimbangan yang semula. Yang kedua itu ada labil, yaitu suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan labil kalau benda atau orang tersebut mendapat pengaruh dari luar atau pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya akan hilang atau jatuh. Yang ketiga ada indifferent atau neutral, yaitu suatu benda atau seseorang itu dalam kesetimbangan indifferent atau neutral kalau benda atau orang tersebut mendapatkan pengaruh dari luar, pengaruh yang relatif kecil, kesetimbangannya berubah atau tidak hilang atau dalam kesetimbangan baru. Lanjut ya.
Kesetimbangan juga ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, letak titik benda terhadap porosnya, yang kedua, itu luas bidang tumpuannya atau alasnya, yang ketiga, letak titik benda terhadap bidang tumpuannya. Nah, saya akan menjelaskan tentang letak titik benda terhadap porosnya. Letak titik benda terhadap porosnya, itu bila titik berat yang berada pada garis gaya berat atau garis vertikal dan berada di bawah poros geraknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, maka benda dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila titik berat badan berada di atas poros geraknya, benda dalam keadaan labil. Yang kedua, yaitu ada bidang tumpuannya atau alasnya. Itu bila bidang tumpuannya cukup luas, benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuan relatif kecil, benda ada dalam keadaan labil. Karena yang ketiga, yaitu letak titik berat benda terhadap bidang tumpuannya. Yaitu bila bidang tumpuannya cekung atau konkav, sehingga bila benda itu bergeser atau bergerak, titik beratnya atau titik berat badannya naik. Benda ada dalam keadaan stabil. Sebaliknya, bila tumpuannya cembung atau konveks, benda ada dalam keadaan labil. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya atau teman saya, yaitu Rio Maulana. Wakil saya persilakan. Oke, selanjutnya sebelumnya suara saya terdengar nggak? Halo, terdengar nggak? Terdengar ya, terdengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada hukum keseimbangan. Yang pertama itu ada hukum keseimbangan yang satu. Di sini hukum keseimbangan satu itu badan selalu dalam keadaan ketimbang selama proyeksi. Titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Next, selanjutnya. Oke, yang kedua itu ada hukum keseimbangan 2. Dengan bunyinya itu stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Oke, selanjutnya next yuk. Dan yang selanjutnya itu ada hukum keseimbangan ketiga. Bunyinya itu stabilitas berbanding lurus dengan berat badan. Atau badan artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Yang keempat itu ada hukum keseimbangan yang keempat. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah badan mana benda. Badan bergerak artinya itu semakin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Selanjutnya itu ada hukum keseimbangan 5. Hukum keseimbangan 5 itu dengan bunyi stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal. Dari titik berat badan terdapat bidang. Alasannya, di sini diartikan semakin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebab makin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya. Oke, di sini ada contoh juga jarak vertikal titik berat badan terhadap bidang tumpuan. Di sini ada pada gambar stabilitas sikap pada gambar B, yang B itu lebih besar daripada sikap pada gambar yang A itu karena jarak vertikal titik berat badan dengan bidang tumpuannya lebih kecil dari asumsi luas bidang tumpuannya yang sama besar. Oke, next selanjutnya dibacakan oleh teman saya.
Terima kasih. Oke, sebelumnya itu ada prinsip-prinsip keseimbangan. Di sini ada 5. Yang pertama tumpuan kaki, yang kedua sikap siap, waspada atau kuda-kuda, dan ketiga itu sikap siap, diam, dan kegerak gitu. Dan yang keempat itu dari bergerak ke diam, dan yang terakhir itu mempertahankan keseimbangan dalam keadaan bergerak. Yang pertama, yang dimaksud dengan tumpuan kaki itu dengan luas bidang tumpuan pada kaki adalah besaran permukaan pada paling luas di setiap titik beban. Jadi kayak ini telapak kaki gitu. Nah, ini bisa jadi tumpuannya untuk di saat kita berjalan ataupun beraktivitas lainnya. Terus sikap siap atau waspada kuda-kuda. Di sini jadi di sini tuh tumpuannya pada kedua kaki lurus dan sedikit dibuka lebar gitu kan. Pasti di setiap pencak silat ataupun bela diri dan lainnya pasti ada ketika ataupun kita akan mengancang-ancang gitu kan pasti ada sikap siap kuda-kudanya. Terus dari diam ke gerak itu kayak kita beraba kayak dari posisi yang kayak mau lari start gitu kan. Nah, langsung ke sana gitu kan. Langsung bergerak. Sebelumnya ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak, Teh? Halo? Cek. Ada suaranya enggak? Ada. Itu kamera lo, kamera belakang. Sinyal, maaf Teh. Terus dari posisi bergerak ke diam itu kayak kita jalan dari jalan terus kita langsung berhenti gitu. Nah itu terus mempertahankan keseimbangan dalam keadaan gerak. Itu contohnya kayak bergerak gerakan dasar kaki melakukan tinjuan bayangan gitu kan, titik beratnya gitu. Nah titik pusat gravitasinya itu tuh rendah, posisinya tuh kayak duduk gitu kan. Nah terus permukaan penyangganya itu agak luas gitu kan. Nah di situ mungkin ada kayak kayak kita apa sih menggunakan satu kaki gitu kan biar supaya keseimbangan kita tuh stabil gitu kan. Mungkin segitu dari Selis. Selanjutnya yuk ada lagi. Oke, mungkin segitu dari kelompok 1 atas pemaparannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.